Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini yang kita bahas adalah teks cerita pendek. Jangan lupa untuk memperhatikan penjelasan di video ini. Nantinya di pertengahan penjelasan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama kita bahas adalah pastinya kalian sudah tahu apa itu cerita pendek atau cerpen, yaitu cerita yang dibuat dengan dibaca hanya sekali, jadi tidak berulang-ulang. Jadi cerpen digunakan untuk baca sekali baca saja, tidak untuk berhenti nanti dibaca lagi nanti, tidak seperti novel ya. Jadi lalu unsur-unsur pembangun teks cerpen atau cerita pendek. Yang pertama ada tema cerita. Tema cerita ini adalah gagasan utama atau gagasan atau pikiran pokok. Lalu ada alur ya. Alur ini ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu alur yang menceritakan hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Sedangkan alur mundur itu alur yang menceritakan masa lalu atau masa lampau. Sedangkan alur campuran adalah alur yang dipadukan dari alur maju dan alur mundur. Nah, biasanya dalam cerpen itu hanya menggunakan satu alur, yaitu jika tidak menggunakan alur maju berarti menggunakan alur mundur. Jadi tidak ada cerpen atau jarang sekali cerpen yang menggunakan alurnya alur campuran. Alur campuran itu biasanya digunakan dalam novel atau roman. Lanjut, lalu ada penokohan. Nah, di sini penokohan itu ada tokoh dan penokohan ya. Tokoh itu pelaku, pemeran yang ada dalam cerita tersebut. Penokohan itu karakter atau sifat yang ada dalam di setiap diri pelaku atau tokohnya. Contoh karakternya atau sifatnya penokohnya diam, baik, dan lain-lain. Jadi ada tokoh antagonis, ada protagonis, ada tritagonis. Kemudian ada latar. Latar itu yang melatar belakangi suatu cerita ya. Sedangkan tadi kalau alur itu yang suatu jalannya cerita. Nah, kalau latar ini ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar tempat itu latar yaitu di mana kejadian itu atau peristiwa itu terjadi dalam sebuah cerita itu. Lalu waktu adalah kapan peristiwa itu terjadi. Bisa menentukan sore, pagi, siang, malam, atau jam, atau pukul, dan lain-lain, atau hari ya. Lalu ada suasana. Suasana itu keadaan dalam sebuah cerita tersebut. Contohnya suasana yang mengharukan, membahagiakan, dan lain-lain. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang itu pandangan dari seorang penulisnya. Jadi yang menulis itu biasanya memandang dari sudut mana. Jadi apakah tokoh utamanya adalah pelaku utama? Biasanya kalau tokoh utama, pelaku utama itu disimbolkan dengan tokoh aku biasanya. Dan tokoh aku itu menceritakan dirinya sendiri. Lalu ada amanat. Amanat atau pesan, yaitu sesuatu yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi nanti kalau ada yang menjawab amanat adalah pesan, itu sama ya jawabannya ya, salah ya. Jadi yang benar adalah amanat atau pesan adalah sesuatu yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Selanjutnya ada struktur cerpen. Yang pertama ada orientasi, yaitu pengenalan ya. Bisa pengenalan tokoh, bisa pengenalan latar. Intinya di awal ada pengenalan. Lalu ada komplikasi. Nah, komplikasi ini adalah tahap penjalinan konflik, dimulai dari munculnya konflik, peningkatan konflik hingga konflik yang memuncak. Jadi komplikasi ini adalah permasalahan yang ada dalam sebuah cerita ya. Jadi sebuah novel atau sebuah cerita itu kurang menarik jika tidak ada konfliknya. Jadi sisipkan konfliknya dari yang kecil sampai klimaks, sampai yang paling memuncak konfliknya, permasalahannya. Nah, dari komplikasi ini nantinya ada yang namanya evaluasi. Jadi dari konflik ini mulai diarahkan pada pemecahannya, ada yang namanya jalan keluarnya dari masalah yang sudah atau yang ada dalam cerita tersebut.
Kemudian ada resolusi. Resolusi ini ya tadi kan di evaluasi ada pemecahan, ada arahan untuk memecahkan masalahnya. Lalu di resolusi ini adalah solusinya atau upaya untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang ada dalam sebuah cerita tersebut. Unsur kebahasaan dalam cerpen menggunakan kalimat deskriptif, penggambaran ya. Jadi sama dengan deskripsi, jadi kalimat yang menggambarkan sesuatu. Kemudian menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Ekspresif itu maksudnya wah, oh, jadi ada kalimat-kalimat yang mengekspresikan teks tersebut atau kalimat tersebut. Menggunakan majas. Nah, majas ini kan lebih ke bagaimana penggunaan kalimatnya ya. Nanti ada tugas untuk kalian mengartikan majas ini. Selanjutnya yaitu jenis-jenis majas. Nah, ini adalah tugas kalian, yaitu mencari pengertian dan contoh dari setiap majas. Yang pertama ada repetisi. Nah, kalian cari tuh apa majas repetisi dan contohnya. Lalu eufemisme. Jadi nanti kalian cari contohnya sama penjelasannya, litotes, pleonasme, hiperbola. Hiperbola ini ya. Jadi di sini ada A-nya. Hiperbola, simile, metafora, personifikasi, ironi. Nah, ini adalah tugas kalian hari ini, yaitu mencari pengertian dan contoh masing-masing dua setiap majasnya. Nah, tulisnya di buku catatan. Ya, di buku catatan. Jangan lupa setiap lembarnya wajib tulis nama dan kelas. Ya, tulis nama dan kelas. Nanti di foto kolase, jangan di kolase fotonya. Foto satu persatu, kirimnya ke classroom. Lanjutnya, kita bahas materinya adalah langkah menulis cerpen. Yang pertama adalah mencari gagasan atau tema tadi ya, yang di awal. Lalu setelah itu percaya dengan gaya bahasa sendiri. Jadi kalau memang kalian kesusahan dalam membuat cerpen itu menggunakan bahasa Indonesia baku, pakai bahasa sendiri aja yang mudah dipahami sama kalian dan kira-kira kalian bisa leluasa dalam menulisnya. Kemudian mengawali cerita, bisa menggunakan kalimat-kalimat yang kering atau yang lain-lain, tapi usahakan jangan menggunakan kalimat pada suatu hari. Usahakan jangan menggunakan kalimat seperti itu. Kemudian memadukan peristiwa-peristiwa kunci. Nah, jadi kalian sebelum kalian membuat suatu cerita pendek, minimal kalian harus membuat kerangkanya. Apa yang nantinya kalian buat itu sudah ada acuan-acuannya. Contoh yang di awal itu membahas apa, di paragraf kedua bahasnya apa, ketiga sampai di ending, menentukan endingnya, penutupnya. Jadi kalian harus bikin kerangkanya dulu sebelum kalian membuat atau menguraikan kerangka itu menjadi sebuah cerita. Lalu mengedepankan cerpen. Kemudian menyunting cerpen yang diendapkan. Jadi gini, menyunting itu maksudnya mengedit ya. Jadi kalau kalian sudah membuat cerpen, sudah jadi cerpennya, kira-kira kalian ada yang kurang enak dibaca, bisa kalian sunting, bisa kalian edit. Jadi cerpen itu atau kalimatnya bisa kalian edit, nantinya bisa kalian perbaiki. Kemudian jangan pernah berhenti menulis. Jadi kalau tulisan kalian semisal dari awal nih buat kalian kurang menarik, jangan berhenti untuk menulis. Jadi kalian terus belajar, lama-lama kalian pasti mengenal karakter tulisan kalian sendiri. Lalu cara membangun karakter tokoh. Yang pertama adalah melalui ucapan-ucapan tokoh. Maksud di sini melalui ucapan-ucapan tokoh, dialog ya. Dialog dalam sebuah teksnya, dalam sebuah cerpennya.
Kemudian pemberian nama. Nah, kalau bisa dalam sebuah cerpen atau tokohnya itu berikan nama yang mengandung arti sesuatu. Biasanya kalau nama-nama yang mengandung arti sesuatu atau mudah untuk dibaca, mudah dipahami itu pasti pembaca lebih paham apa yang kalian tulis. Lalu deskripsi yang disampaikan penulis. Nah, deskripsi ini maksudnya adalah kalimat penggambaran ya. Eh, Usahakan penggambaran kalimat kalian ini sedetail mungkin, serinci mungkin agar pembaca juga bisa membayangkan apa yang kalian tulis. Kemudian pendapat tokoh-tokoh lain. Nah, pendapat tokoh-tokoh lain itu maksudnya dari cerita itu ada beberapa pendapat yang disampaikan atau yang dideskripsikan, ditulis dalam teks tersebut. Nah, nantinya juga itu bisa mendukung cerita kalian agar menjadi cerita yang mudah dipahami, cerita yang menarik dan lain-lain. Lalu sikap atau reaksi tokoh terhadap kejadian tertentu. Jadi kalau memang ada suatu kejadian, buatlah tokoh-tokoh itu merespon kejadian tersebut. Contoh ada konflik. Ada konflik ya tokoh-tokoh yang ada dalam situ bisa meresponnya. Jadi bisa bereaksi tentang konflik tersebut. Tuh. Oke, sampai sini penjelasan dari saya. Tugasnya yang tadi kalian mencari pengertian majas-majas, ada hiperbola, ada personifikasi dan lain-lain. Pengertiannya dan contohnya minimal 2 ya. Minimal 2. Jadi mengerjakannya di buku catatan. Jangan lupa tulis nama sama kelas. Lalu foto satu persatu termasuk foto kalian saat menonton video ini. Ya. Jadi fotonya juga termasuk foto kalian saat menonton video. Jadi minta keluarga kalian untuk memfotokan kalian saat kalian menonton video ini. Baik, saya akhiri sampai di sini. Jika kurang jelas bisa bertanya melalui chat, kolom komentar atau di WhatsApp grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.